Oh. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Halo pagi Hans, Fania, Isabel, Alvar, selamat pagi. Selamat pagi. Yang kejam selamat pagi, Pak. Apa kabar? Baik, baik. Pagi Ruth. Pagi Mario. Sebentar ya Pak, mau kok ambil absen dulu ya. Adiknya dilihat sini biar jangan ganggu. Ini nanti masuk di mana? Ya. Pagi Laura. Pagi Via. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Moko. Selamat pagi, Pak Moko. Pagi, pagi. Pagi, Pak. Pagi Brian. Pagi Gilda. Pagi. 3N siapa ya ini ya? Pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ya, kita mulai ya. Siapa yang mau pimpin doa untuk memulai kegiatan pada hari ini? Siapa mau pimpin doa? Pimpin doa. Siapa berani? Yuk. Saya, Pak. Siapa itu? Laura. Laura ya? Ya. Iya, mau pimpin doa udah. Laura mau pimpin doa, silahkan. Suaranya semua dimatikan kecuali Laura ya. Suara dimatikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar, berkatilah kami agar sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Terima Di atas bumi seperti Jadilah di kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Laura sudah pimpin doanya dengan baik.
Nanti ketika KBM semuanya harus berani memimpin doa secara bergantian, baik itu ketika pembukaan ataupun penutupan kegiatan pembelajaran. Ya. Jadi semua harus buat doa spontan, baik itu sebelum dimulai kegiatan ataupun sesudah kegiatan. Ya, nanti Pak Moko tunjuk satu persatu secara bergantian. Bisa semuanya ya? Bisa. Doa kan gampang. Pak, doa aku nggak bagus. Doa itu bagus semua. Ya, yang penting kita memohon kepada Tuhan supaya menjadi berkat bagi diri kita, bahkan ke orang lain, teman-teman kita. Ke sekolah kita, ke keluarga kita, mama, papa juga, ya. Baik. Pak Moko absen ya. Nanti yang Pak Moko panggil namanya hadir Pak, jawabannya seperti itu. Benar ya? Jawabnya hadir Pak. Hadir Pak. Abraham. Abraham. Jalan kita Bram. Alvar. Alvar. Hadir. Oke, hadir. Angel. Hadir Pak. Hadir, Pak. Ya. Hadir. Laura. Hadir, Pak. Brian. Hadir. Kalista. Pak. Kalista. 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 Cheryl. Hadir, Pak. Go. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Pia. Pia. Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Hadir, Pak. Hans. Hans. Hadir. Lonita. 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 Seperti kami pun mengampuni kesalahan bersalah kepada kami ganjar. Bukan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus sepertinya. Lonita? Belum? Monika? Hadir, Pak. Ya. Pania? Hadir, Pak. Niko? Niko? Pak. Ya. Huruf pertamanya. Hilda? Iya. Hadir, Pak. Noela? Ibu aja di sekolah namanya. Noela? Noela? Itu mah berarti. Noela? Noela? Mana Noela? Ruth? Ruth? Ya. Maria?
Mario. Hadir, Pak. Isabel. Hadir, Pak. Ya. Di sini. Siapa yang belum dipanggil di sini? Dah. Siapa yang belum? Sudah semua ya? Baik. Jadi untuk hari ini adalah hari kedua MPLS di SD Santo Yosef, terutama di kelas 2. Nah, untuk hari ini kita awali dalam kegiatan di sini. Ini Pak gurunya. Sama Adalah menyanyikan Indonesia Raya. Kedua, itu ada sedikit materi berkenaan dengan berbangsa dan bernegara atau Yata Mandala di sini sudah ada. Terus di sini nanti ada Pak Moko kirimkan video berkaitan dengan lingkungan sekolah serta perkenalan dari Bapak Ibu guru. Dan yang terakhir di sini kita menyanyikan Mars Santo Yosef. Alamak, enggak kedengeran. Siapa? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan lagu Indonesia Rayanya? Semuanya berdiri. Terus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terjadi masalah. Ya, baik. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Enggak ada kata-katanya.
Nah, kita lanjut untuk yang kedua. Di sini kita langsung saja Lanjut apa lagi? untuk ke materi hari ini, yaitu Wiyata Mandala. Nggak bisa. Nggak bisa aja. Apa lagi, Mas? Mental nggak biasa, pinter. Oh, enggak ada. Ada, tetapi enggak ada gambar. Ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Belum ya, Ma? Pak. Kelihatan. Belum kelihatan. Ya. Kerjain, Mak. Pakai pensil. Mak. Baik. Arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Dan Pak. Pak. Tulis ya, Pak. Nggak usah didengarkan ya, didengarkan, disimak. Matikan suaranya, Nak. Siapa ya, Pak? Pak. Pagi Pak, mau kalau terlambat Lonita nih, Pak. Oh ya, pagi, Olita. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Baik. Maaf ya, Pak, terlambat. Tadi makan dulu. Oh ya. Kalau aku enggak. Baik, kita langsung saja. Untuk materi hari ini adalah arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Nah, makna wawasan Wiyata Mandala adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata itu apa? Pendidikan Mandala. Tempat atau lingkungan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Dan di sini adalah unsur-unsur Mandala. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaranya atau penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Antara guru dan orang tua harus ada saling pengertian, kerjasama erat, mengemban tugas pendidikan yang serasi. Warga sekolah di dalam manapun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Sekolah juga harus bertumpu pada masyarakat sekitar dan mendukung antar warga. Nah, warga sekolah itu siapa sih? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Maaf, sinyalnya tadi jelek sekali ya. Ya, kita lanjut. Siapa yang tahu? Warga sekolah itu siapa saja?
Yuk, siapa yang bisa yuk? Warga sekolah itu siapa saja? Pak Guru. Ya? Pak Guru dan Bu Guru. Nah, iya. Jadi warga sekolah itu ada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan sekolah, bahkan semua siswa. Waduh. Mana aku nggak bisa ya. Ya. Jadi ada Bapak Ibu guru, ada Bapak Ibu karyawan, ada siswa-siswi dari kelas 1 sampai kelas 5. Itu Pak Guru. warga sekolah Santo Yosef. Ya, seluruh warga. Ya? Siswi itu apa? Ya? Siswi. Ya? Siswi. Anak. Artinya siswi, Pak. Terus kita lanjut lagi. Ya, dimatikan suaranya ya. Terus sekolah itu merupakan tempat wadah yang dimana kita semua untuk mencari ilmu, menuntut ilmu. Jadi kita semua nggak ada istilah kamu harus di rumah, kamu harus membantu orang tua. Jadi kita berhak mendapatkan sekolah, baik itu perempuan maupun laki-laki. Semuanya harus menggunakan sekolah demi masa depan kita, ya, demi masa depan kita. Jadi kita sekolah untuk mencari ilmu, bukan untuk main. Kalau main-main ngapain sekolah? Jadi kita disekolahkan oleh mama papa, ya dimanfaatkan sebaik mungkin, yaitu belajar dengan tekun. Nggak ada yang main-main, nggak ada siswa Santo Yosef terutama 2C ini kalau disuruh belajar nggak ada yang marah-marah, nggak ada yang ngambek, nggak ada yang nangis. Tugas kamu belajar, ya. Dan di sisi lain kamu harus membuat orang tua bangga kepada dirimu. Selain belajar, ya membantu orang tua. Itu adalah cara untuk menjadi orang yang hebat. Di sekolah Santo Yosef, kepala sekolahnya siapa? Siapa yang tahu nama kepala sekolah kita? Santo Yosef. Iya, kepala sekolahnya, nak. Kepala sekolah. Bu Mini. Nama lengkapnya siapa? Francisca Bu Mini. Francisca Bumi nih. Siapa? Francisca. Francisca. Mini Francisca. Siapa? Ini Francisca. Siapa yang tahu nama Bu Mini? Nama lengkapnya siapa? Francis Bu Mini. Francisca Rusmini. Ya, nama kepala sekolah kita di sini adalah Ibu Francisca Rusmini. Ya, bukan Francisca Bu Mini, bukan. Ya, jadi Ibu Francisca Rusmini. Tugasnya di sini adalah bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan di lingkungan SD Santo Yosef. Ya, tugasnya sebagai penanggung jawab utama. Nah, di sini apabila kalian nakal dan sebagainya, nanti wali kelas, Pak Moko, di setiap bulannya akan membuat laporan. Oh, si Laura belajarnya rajin. Oh, Brian belajarnya rajin.
Oh, Fania belajarnya malas. Nah, itu nanti setiap bulan itu sebagai laporan. Contoh ya aja ya. Ini contoh loh ya. Fania ini contoh loh, Pan. Nah, jangan nangis nah ya. Ya, sebagai contoh, sebagai contoh. Contoh aja. Nah, Fania kok malas sih? Nah, habis itu laporan masuk ke kepala sekolah. Ini kenapa sih Fania bisa malas? Pasti tanya seperti itu. Dan akan dievaluasi. Apabila Fania tidak bisa diperbaiki dan sebagainya, ya untuk tahun depan atau ketika PAT pas di sisi lain nilainya juga anjlok atau jelek, sisi lain malas, berarti tidak akan masuk kriteria kenaikan kelas. Dan ini sudah mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah. Itu salah satu contohnya. Nah, jadi semua guru maupun siswa harus bekerja sama. Ya, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Berbuat baik, berkata sopan, berkata jujur. Ya. Sopannya jangan sampai di depan Bapak Ibu guru saja, tapi harus di depan orang tua kalian, mama, papa kalian, oma, opa kalian, bahkan ke orang lain. Paling tidak dalam tindakan sebelum berangkat pulang sekolah cium mama atau papa, mama dan papa. Cium tangan, ya, cium tangan. Itu salah satu bentuk penghormatan kita kepada orang tua. Itu di rumah. Kalau di sekolah, memberi sapa, salam kepada Bapak Ibu guru juga. Masa iya tidak cuma di sekolah, orang tua, mama, papa kalian tidak? Ya harus kalian lakukan. Apabila di rumah ada opa, oma, pamitan juga, abang, adik, ya. Seperti itu. Terus kalau jalan di depan orang tua itu ngomong apa? Permisi. Permisi. Contoh. Mau praktekin ya, Pak, mau praktekin jalannya seperti apa sih? Seandainya di sini ada orang, jalannya jangan begini saja, ya. Tapi begini, sambil nunduk. Permisi, maaf Pak. Permisi Bu. Permisi Opa. Nah, siapa yang pernah melihat orang seperti itu? Jalan seperti itu? Fania? Pernah melihat? Pernah. Ya, semua harus kita lakukan dari awal. Ya. Kalau habis dikasih seseorang, contoh, kamu dikasih hadiah oleh papa, mama, kalian harus mengucapkan apa? Terima kasih. Terima kasih. Kalau kamu dimarahin mama, papa, berarti kamu salah. Terima kasih. Kamu dimarahin bapak, ibu guru, Pak Moko, berarti kamu salah. Yang kalian ucapkan apa? Maaf. Maaf Bu, maaf Pak. Maaf Ma, maaf Pak. Maaf Pak. Aku sudah salah. Aku akan berusaha memperbaikinya. Ya, seperti itu. Lanjut. Sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan KBM, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan.
Sekolah juga merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya KBM untuk pembinaan dan pengembangan. 1. Pengetahuan dan teknologi. 2. Pandangan hidup dan kepribadian. Hubungan antar manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Dan keempat, kemampuan berkarya. Ya. Nah, terutama di kurikulum yang kita pakai saat ini. Kita menggunakan kurikulum 2013. Yang dimana sekolah di sini menyelenggarakan KBM dengan menggunakan kurikulum 2013, yang dimana mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, keterampilan. Di mana pasti ada nilai praktek. Nggak boleh coret-coret. Ayo, nggak boleh coret-coret, nggak boleh dicoret-coret. Ya, jadi kita ketika belajar nanti ke depannya, mulai di hari Senin itu pasti ada nilai pengetahuan dan keterampilan. Keterampilannya apa, Pak? Entah itu nyanyi, mewarnai, membuat prakarya, ya, entah itu praktek PJOK, entah itu membuat doa, itu adalah nilai keterampilan. Ya, nilai pengetahuannya apa, Pak? Contohnya nilai dalam pengerjaan tugas, pemahaman suatu materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Apalagi penilaian harian dan sebagainya. Nah, untuk teknologi, Pak Moko ingin jelaskan sedikit. Terutama ketika pandemi ini, kita dituntut untuk belajar di mana? Di mana? Di mana? Di rumah. Di rumah, dengan menggunakan teknologi. Iya, seperti halnya ini kita Zoom. Di sini kita memanfaatkan teknologi. Semua harus bisa berlatih. Udah kelas 2 masa nggak bisa. Masa bisanya mau cuma main apa itu? Main game. Ya. Jadi sangat gampang, tinggal lihat, buka WA, terus klik linknya, terus masukin passwordnya. Udah langsung masuk di Zoom. Masa gitu nggak bisa? Semua harus bisa berlatih. Tidak harus minta bantuan mama atau papa, atau bahkan saudara kita yang ada di rumah. Kita harus bisa sendiri. Ya, kalau main game aja pasti kalian bisa. Masa main game bisa, buka Zoom aja nggak bisa? Nah, itu adalah salah satu contoh dalam pemanfaatan teknologi di masa pandemi ini. Pak Moko jujur ya, Pak Moko terus terang saja, menggunakan Zoom ini ya ketika pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk menyampaikan beberapa materi kepada siswa-siswi SD Santo Yosef. Pak Moko membuat video pembelajaran. Pak Moko kirimkan melalui link YouTube. Nah, itu pemanfaatan teknologi. YouTube tidak hanya menonton kita, tapi kita juga mengirimkan video yang kita buat agar dapat bermanfaat bagi orang lain. Tidak hanya nonton ya, tapi kita mempunyai peran. Ya, bukan YouTuber ya Pak Moko, bukan YouTuber, bukan. Hanya pemanfaatan. Yang ada. Sudah ada, kenapa kita nggak manfaatkan seperti itu? WA, WhatsApp. Kita manfaatkan untuk pengetahuan. Bahkan untuk pengembangan teknologi. Pak Moko, tugasnya saya kirim lewat WA ya. Nah, itu salah satu pemanfaatan teknologi. Mau kamu antar ke sekolah? Nggak mungkin kan?
Masa pandemi seperti ini kan kita keluar rumah juga dilarang. Jadi kita memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Melalui aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Kita tinggal download, terus kita kirim deh. Ya, jadi ilmu itu Nggak boleh kalau nggak pakai celana. berkenaan dengan teknologi, terutama HP. HP-nya jangan diisi game semua. Ya. Jangan sampai nanti game itu mempengaruhi belajarmu. Belajar kalian. Jangan sampai nanti gara-gara game kamu malas belajar. HP-nya Pak Moko Sita mau nggak? Siapa mau? Tidak, Pak. Nah, tentunya tidak, Pak. Nggak mau. Siapa yang mau sih HP disita? Kita harus belajar. Siapa yang sudah bisa memakai Zoom sendiri? Saya harus bantuan sudah orang tua. bisa. Harus bisa. Ya, Pak. Nanti kalau setelah pulang, Sudah bisa. setelah selesai kegiatan hari ini, bilang mama papa, cara pakai Zoom gimana sih? Ajarin dong supaya aku besok bisa menggunakan sendiri tanpa harus panggil, Ma, Pak, waktunya habis, Pak, Ma, Zoom-nya mati. Masa ya harus begitu? Mama lagi cuci piring, tangannya basah. Papa sudah berangkat kerja. Zoom-nya waktunya habis. Ma, Zoom-nya mati. Nah, siapa itu? Nah, jadi nggak usah teriak-teriak. Tinggal buka WA, klik linknya, masukin passwordnya. Udah, masuk lagi. Pak kelas 2 kemarin aja sudah bisa semua. Anak-anak Pak Moko sekarang harus bisa semua. Tanpa harus minta bantuan mama, papa, oma, opa. Ya. Jadi harus bisa semua. Ya, fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan tata tertib. Kehidupan mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam KBM untuk mencapai tujuan pendidikan telah ditetapkan dalam suasana dinamis. Nah, di sekolah itu ada aturannya. Di rumah juga ada aturannya loh, Nak. Aturan itu apa sih sebenarnya? Aturan itu dibuat dengan tujuan. Siapa yang tahu tujuan dibuatnya aturan? Tujuan dibuatnya aturan. Siapa yang tahu di sini? Kita tertib. Agar manusianya tertib. Agar semua manusia tertib. Apalagi? Apalagi siapa yang tahu? Disiplin. Apalagi siapa yang tahu? Apalagi? Baru 2? Berantem. Weh, apa itu? Biar gampang bukanya, tinggal pencet udah selesai. Tujuan dibuatnya peraturan kok berantem? Ayo. Biar nggak berantem. Oh, biar nggak berantem. Boleh. Itu adalah contoh. Yang ketiga di sini, tidak merugikan, agar tidak merugikan orang lain, bahkan diri kita sendiri. Contoh,